lebih spesifiknya lagi darah ya guys, karena darah itu kan protein. Jadi darah itu benar-benar nggak bisa masuk dari glomerulus. Makanya kalau ada orang misalnya kencing darah, berarti dia itu ada kerusakan dari glomerulusnya gitu. Oke, lanjut deh. Lanjut ke TKP, tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ini fungsinya untuk reabsorpsi ya. Reabsorpsinya itu bersifat wajib. Jadi sebenarnya reabsorpsi itu nggak cuma ada di tubulus contortus proximal doang, guys. Di tubulus contortus distal itu juga ada yang namanya reabsorpsi. Bahkan di tubulus collectivus juga bisa ada reabsorpsi. Tapi itu kalau diperluin doang. Kalau misalnya di proximal itu wajib, sifatnya wajib, obligat. Kalau yang lain tuh sunah gitulah. Ini tuh obligat. Oke. Apa aja sih yang wajib banget direabsorpsi? Yang pertama adalah asam amino. Yang kedua adalah glukosa. Ini wajib banget direabsorpsi di tubulus contortus proximal. Dia itu nggak boleh sampai lolos. Kalau misalnya lolos, itu berarti either ada kerusakan di proximalnya atau ada kondisi lain. Contohnya kayak glukosa ini ada kadar maksimalnya, kadar maksimal reabsorpsinya. Kadar maksimal reabsorpsinya itu adalah 50 mg. Jadi, kalau misalnya seseorang menderita diabetes, berarti glukosanya kebanyakan kan? Banyak banget kalau sampai lebih dari 50 mg, itu tuh dia udah nggak bisa direabsorpsi lagi. Jadi bukan karena proksimalnya yang rusak, tapi karena emang dia tuh kebanyakan gitu kadar glukosanya gitu. Gitu ya guys. Oke, ngerti? Jawab di chat. Oke, paham. Lanjut ke tubulus contortus distal. Jadi sebenarnya di tubulus contortus distal yang seperti aku bilang, dia akan terjadi reabsorpsi fakultatif. Reabsorpsi fakultatif itu apa? Reabsorpsi fakultatif itu yang seperti aku bilang, dia terjadi reabsorpsi tapi kalau dibutuhin aja. Contohnya, kayak kita habis olahraga, terus kita nggak minum. Olahraga kan keringetan, guys. Tapi airnya nggak diganti. Jadi, istilahnya kita dehidrasi dan kita butuh cairan. Dari tubuh kita sendiri tuh butuh cairan. Tapi kita nggak minum. Gimana cara tubuh mempertahankan keseimbangan cairan itu? Dengan cara dia itu memproduksi suatu hormon yang namanya ADH. Panjangannya anti-diuretik hormon. Anti-diuretik hormon. Anti itu artinya enggak. Ya, enggak anti, enggak. Diuretik artinya pipis. Hormon-hormon. Berarti ini hormon anti pipis gitu ya guys untuk ngafalinnya. Dia itu hormon anti pipis. Artinya gimana? Ketika kita keringetan, kita tuh dikeluarin hormon anti pipis sehingga kita nggak pipis. Biar apa? Biar airnya di tubuh kita itu nggak berkurang. Ibaratnya kita balikin lagi ke awal, kita itu udah miskin air, kita nggak mau ngebuang air gitu. Ibaratnya gitu ya. Oke. Terus ada juga sebenarnya untuk reabsorpsi Na+, ion-ion Na+. Nanti kita bakal bahas di soalnya aja ya. Oke, kita lanjut ke tubulus collectivus. Ya, tubulus collectivus itu sebenarnya untuk reabsorpsi juga sih, sebenarnya bisa juga. Untuk augmentasi juga bisa. Dia reabsorpsi dan augmentasi. Dia akan augmentasi urea gitu ya guys.
Kenapa dia reabsorpsi fakultatif juga? Karena sebenarnya hormon ADH itu bekerja di tubulus distal dan tubulus collectivus gitu ya guys. Oke, terus aku pengen ngasih tahu sesuatu hal lagi yang menarik yang ada di ginjal. Di tubulus contortus distal ada suatu struktur yang benar-benar unik banget, namanya aparatus juxtaglomerular. Ini merupakan sel modifikasi yang ada di tubulus distal yang fungsinya untuk menjaga homeostasis tubuh, khususnya ion dan air. Aparatus juxtaglomerular ini terdiri dari beberapa sel. Yang pertama ada yang namanya makula densa. Yang kedua ada sel juxtaglomerular itu sendiri. Terus ada sel granular, sama ada sel mesangial. Sebenarnya ini kalian nggak perlu tahu semua sih. Ini kayak sebenarnya yang paling sering dibahas itu adalah makula densa dan juga sel glomerular juxtaglomerularnya ini. Karena yang lain itu terlalu apa ya, mikroskopis gitu, terlalu kecil untuk ukuran SMA. Nah, ini aku bakal kasih unjuk fotonya nih. Jadi sebenarnya yang selama ini kalian ngira ginjal itu bentuknya ke sini gitu kan, ke sini terus lengkung Ehenle gitu-gitu, itu salah ya guys. Sebenarnya aduh, notifnya keluar. Bentar guys. Oke. Sorry ya. Oke, lanjut. Jadi selama ini yang kalian kira ginjal itu bentuknya kayak gini, terus lengkung Henle, terus tubus distal, itu tuh salah ya. Sebenarnya tuh bentuk ginjal tuh meliuk-liuk gitu ke dalam. Bahkan nih kalau kalian bisa lihat, ini nih glomerulus nih. Ini yang tadi aferen, ini eferen. Nah, distalnya tuh bahkan di sini loh. Ini tubulus distal, guys. Ini tubulus distal. Dan ini nih, kalau kalian lihat, ini adalah makula densa. Dan ini ada juxtaglomerular. Ya. Oke, terus ini kapsula Bowman dan lain-lain. Oke, kita udah selesai bahas yang ini. Kita balik ke soalnya. Kecepatan filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar NaCl yang dikontrol oleh sel kemoreseptor, yaitu yang pertama, kita harus breakdown dulu ini. Kata-katanya mungkin kita bingung ya. Yang pertama, sel kemoreseptor. Sel kemoreseptor itu artinya sel yang menerima kemo. Kemo itu kayak chemistry gitu, atau kayak kimia, bahan kimia gitu. Terus reseptor itu adalah sel yang menangkap. Jadi kayak sel kemoreseptor, sel yang menangkap atau kayak notice nih ada bahan kimia gitu. Kok jadi kapus? Oke, udah ya. Ini sel kemoreseptor. Terus apalagi yang mau aku kasih tahu adalah sebuah regulasi. Aku bakal gambar lagi nih si glomerulus. Di sini kan disebutin di soalnya kecepatan filtrasi di glomerulus. Kecepatan filtrasi itu maksudnya apa? Misalnya, tekanan darah kita itu rendah. Tekanan rendah. Berarti aliran darah yang masuk ke glomerulus itu sedikit kan?
Jangan tekanan darah rendah dulu deh. Tekanan darah tinggi aja lebih gampang. Tekanan darah kita tinggi. Nanti sel di berarti darah yang masuk ke glomerulus itu banyak kan? Banyak nih. Darah masuk terus. Kira-kira menurut kalian kalau darah masuk terus, laju filtrasinya itu bakal makin cepat atau makin rendah? Aliran filtrasinya itu makin tinggi atau makin rendah? Jawab di chat lagi, aku tungguin. Aliran darah tinggi loh ini guys. Jadi darahnya masuk terus. Nih jadi kayak masuk terus, masuk terus, masuk terus. Kira-kira laju filtrasinya bakal tinggi atau rendah? Rendah. Tinggi ya guys. Kenapa tinggi? Karena kalian pikir aja nih, misalnya darah nih masuk terus. Jadi kayak baru difiltrasi, ada yang difiltrasi lagi, ada yang difiltrasi lagi, ada yang difiltrasi lagi. Jadi kayak filtrasi terus-menerus gitu. Berarti kan laju filtrasinya tinggi gitu. Sampai sini ngerti nggak? Jadi kayak pas mau difiltrasi, belum sempet kayak slow down dikit, udah ada yang masuk lagi, udah yang masuk lagi. Ngerti nggak? Ngerti? Oke. Berarti ketika tekanan darah kita tinggi, laju filtrasi kita naik. Ketika laju filtrasi kita naik, kan kita selanjutnya akan mengalami reabsorpsi. Menurut kalian reabsorpsi kita bakal naik juga atau turun? Naik atau turun? Filtrasi cepet nih. Darah yang masuk banyak, yang kesaring banyak. Reabsorpsi bakal cepet atau makin turun? Jawab di chat lagi. Oke, ada yang jawab. Jadi aku jelasin aja, mungkin nggak kebayang ya guys. Misalnya nih, aliran darahnya cepet. Kalian bayangin sungai yang cepet banget alirannya. Apa sih sungai yang alirannya cepet? Sungai Amazon. Amazon sungai bukan sih? Sungai apa yang cepet? Udah kalian bayangin aja sungai yang cepet ya guys. Aku nggak tahu sungai yang cepet itu apa. Sungai alirannya cepet nih. Terus kalian tiba-tiba kejatuhan barang-barang kalian nih. Menurut kalian bisa bakal ngambil nggak? Bisa kalian saring nggak nih barang-barang kalian? Kalau di sungai yang alirannya cepet banget. Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa kan? Karena belum kalian ambil, misal kalian baru ambil satu, barang kalian udah sampai 2 meter di depan kalian. Bener nggak? Kayak belum diambil, tapi karena alirannya cepet, dia udah keburu di sana. Gitu ya, guys. Jadi ketika laju filtrasi kita tinggi, aliran darah kita tinggi, aliran filtrasinya itu tinggi, reabsorpsinya itu bakal jadi reabsorpsi yang tidak maksimal karena alirannya itu cepat banget gitu. Reabsorpsinya tidak maksimal ya guys. Tapi kalian bandingin ketika laju filtrasi itu turun. Laju filtrasi itu turun, contohnya kayak tekanan darah kita turun, itu kan berarti darah yang masuk dikit tuh ke glomerulus. Balik lagi, aku balikin lagi ke sini. Berarti darah yang masuk dikit, berarti filtrasinya itu bakal lama banget kan. Dan kayak laju filtrasinya rendah juga karena darahnya juga cuma sedikit yang difiltrasi. Nah, itu reabsorpsinya itu bakal malah, contohnya kayak sungai yang datar aja atau kayak pantai. Misalnya barang kalian jatuh di situ, ya kalian gampang aja ngambil itu. Tapi ada hal lain yang kayak keambil juga. Contohnya kayak misalnya pasirnya ikut keambil gitu. Jadi kalian ambil, tapi barang-barang lain tuh ikut keambil sehingga ketika laju filtrasi itu rendah, reabsorpsi itu bakal jadi minimum.
maksimum. Artinya barang-barang yang kayak bahkan nggak perlu direabsorpsi itu kereabsorpsi gitu guys. Jadi kayak seharusnya ya nggak usah direabsorpsi, tapi karena dia lama banget ada di situ lagi, pas mau direabsorpsi di situ lagi, jadi reabsorpsinya itu jadi maksimal gitu. Jelly ini apa maksudnya, sebanding apa nih maksudnya? Ketika tekanan darah rendah, laju filtrasi rendah. Tapi reabsorpsi tinggi, kalau tekanan darah tinggi, laju filtrasi tinggi, tapi reabsorpsi rendah. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, terus pas itu, apa sih yang terjadi kalau misalnya ada penurunan tekanan darah? Nanti sel ini, di sini, di tubulus distal, ada makula densa nih. Makula densa itu akan mendeteksi suatu ion khusus, yaitu ion Na+. Jadi ketika tekanan darah kita rendah, nanti kadar Na+ di sini itu sedikit ya, nggak seperti normal gitu. Jadi makula densa itu bakal mendeteksi, kok nih Na-nya dikit banget, gitu. Kok ini Na-nya dikit, gitu. Nanti makula densa akan menotis nih, kok Na di sini dikit. Nanti dia akan menyampaikan itu ke sel granular. Nanti sel granular yang bakal kasih tahu kalau, oh berarti tekanan darah kita itu lagi turun. Tekanan darah kita lagi turun nih. Berarti nanti mereka akan mengaktifasi sel juxtaglomerular. Sel juxtaglomerular ini nanti bakal ngapain? Sel juxtaglomerular ini akan melakukan beberapa aksi. Contohnya, pertama, dia akan mensekresikan yang namanya hormon yang disebut dengan RAAS. R itu renin, A itu angiotensin, A-nya lagi aldosteron, S-nya itu sistem. Jadi apa sih renin, angiotensin, aldosteron sistem ini? Kenapa disebut sistem? Karena mereka itu berhubungan satu sama lain. Jadi ketika sel granular ini notice kalau tekanan darah itu rendah dan makula densa itu juga notice ada penurunan ion Na, dia itu akan mengaktifasi yang namanya RAAS sistem ini. Jadi nanti ada yang namanya renin dikeluarkan di ginjal, nanti dia akan traveling, pindah gitulah ya, ke hati atau ke liver, dia ketemu sama angiotensin. Angiotensin, nih udah kesebut ya angiotensin. Angiotensin ini kalau ketemu renin, bakal berubah jadi angiotensin 1. Angiotensin ini bakal traveling lagi nih ke paru-paru. Nanti dia ketemu yang namanya ACE. ACE itu angiotensin converting enzyme. Jadi sesuai namanya, dia bakal nge-convert angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang berperan dalam menaikkan tekanan darah kita. Jadi ketika tekanan darah kita turun, kita itu akan mengaktifasi sistem RAAS supaya tekanan darah kita itu bisa naik lagi. Nanti renin ini ngapain? Angiotensin 2 ini bakal ngapain? Dia itu bakal mereabsorpsi lebih banyak lagi Na, lalu dia itu bakal mengaktifasi 2 hormon lainnya. Yang pertama, aldosteron. Yang kedua, itu untuk
ADH-nya, guys. Jadi ini sistemnya kompleks banget dan panjang banget emang. Tapi pada intinya nanti aldosteron ini bakal vasokonstriksi arteriola. Maksudnya kayak gimana? Kalau tadi kan kayak gini ya arteriolanya. Nih, kayak gini. Tapi ketika aldosteron itu udah disekresi, ketika tekanan darah kita itu rendah, aldosteron disekresi, nanti dia akan terjadi vasokonstriksi arteriola. Artinya kayak gimana? Arteriola yang ini bakal dibikin lebih kecil. Kayak gini, guys. Biar apa? Biar darah yang masuk itu sedikit. Karena kita udah kekurangan volume darah turun, kalau tekanan darah turun tuh pasti volume darah turun ya guys. Jadi kita itu berusaha untuk menghemat supaya darahnya itu nggak banyak yang difiltrasi, nggak banyak zat-zat yang keluar, nggak bikin volume darah kita itu makin turun lagi gitu. Jadi itu sistemnya. Gimana kalau misalnya ada yang penasaran, kalau misalnya tekanan darah kita naik, gimana? Itu dia nggak bakal mengaktifasi hormon apapun, dia tuh cuma terjadi sistem autoregulasi. Autoregulasi dari ginjal sendiri, itu nanti dia sebenarnya fungsinya sama aja kayak aldosteron, tapi dia kebalikannya, dia itu mendilatasi. Jadi kalau misalnya dia tekanan darahnya banyak, ini tuh pembuluh darahnya ini makin gede, digedein malah. Biar makin banyak darah yang terfiltrasi, makin banyak yang keluar gitu zatnya, volume darah bisa turun gitu. Aduh, sorry. Ada yang mau nanya mungkin? Oke, kalau belum kita jawab dulu ini ya. Berarti kecepatan filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar NaCl yang akan dikontrol oleh sel kemoreseptor, yaitu apa tadi yang notice kalau misalnya ada ada CL, ada Na nih, ada Na. CL dia sih enggak ya, lebih ke Na-nya. Tadi apa guys? Jawab di chat. Yes, makula densa benar. Sama apalagi tadi dalam kelompoknya ada satu lagi nih. Yes, juxtaglomerulosa. Jadi ingat lagi ya, aparatus juxtaglomerular, isinya makula densa, sel juxtaglomerulosa, terus ada juga sel mesanial, sama tadi sel granular. Tapi yang paling sering nih disebutin adalah makula densa dan juxtaglomerulosa. Oke, berarti 2 dan 4 jawabannya apa? C ya? C bukan sih? C, iya benar C. Oke. Lanjut ya guys. Tadi ada yang bilang mau screenshot. Ntar deh. Ntar ya sekalian. Ini tuh sama soalnya. Efek diuretik akan terjadi jika kadar natrium dalam darah berlebih. Bener nggak guys? Diuretik. Tadi diuretik apa artinya? Pipis, iya bener. Pipis. Kalau efek pipis bakal terjadi kalau natrium kita itu terlalu banyak di darah. Bener nggak? Alexander Nathanael, bener. Iya, bener ya. Karena itu terlalu banyak harus dikeluarin ya. Pokoknya sesuatu yang terlalu banyak di dalam tubuh kita itu harus dikeluarin. Lewat apa? Lewat sistem ekskresi. Alexander Nathan. Oke, lanjut. Sebab vasokonstriksi pembuluh darah oleh hormon aldosteron menyebabkan laju difusi darah meningkat di arteriola glomerulus. Bener nggak tuh kalau misalnya natrium kita berlebih, nih dideteksi kan tadi sama makula densa, itu bakal menyebabkan aktivasi hormon aldosteron yang bakal vasokonstriksi pembuluh darah yang menyebabkan difusi darah di arteriola itu meningkat.
Atau mungkin bukan difusi, tapi kayak laju filtrasi juga sama aja sih. Laju difusi dan filtrasi darah meningkat. Bener nggak? Vasokonstriksi oleh hormon aldosteron menyebabkan laju difusi itu meningkat. Salah. Iya bener salah ya guys. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Salah harusnya menurun. Iya bener banget. Ih seneng deh gue. Menurun ya guys, ini harusnya menurun. Karena kan dia kalau vasokonstriksi makin kecil seharusnya makin menurun, bukan makin naik. Oke, udah bisa semua ya. Ini mau di screenshot dulu atau gimana? Atau mau di terakhir aja? Ini enggak di screenshot ya guys, nih. Coba di screenshot dulu di bagian ini. Gimana sih? Nih. Screenshot dulu. Minta filenya aja. Yaudah deh, nanti filenya aja mungkin aku kirimin. Gimana guys? Oke, nanti terakhir aku kirimin filenya ya. Oke, kita lanjut ke nomor ini. Kelihatan? Eritropoietin akan meningkatkan laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Eritropoietin akan meningkatkan laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Menurut kalian benar atau enggak? Kalau tebak-tebakan aja nih. Benar, kata Elia. Yang lain, benar. Benar ya guys, benar-benar. Dari namanya aja, eritropoietin. Eritrosit. Jadi poietin pembentukan eritropoietin pembentukan eritrosit. Kalau trombopoietin, trombosit pembentukan trombosit. Terus ada hematopoietin pembentukan heme. Heme itu hemoglobin gitu ya guys. Berarti ini benar sebab sel-sel kelenjar eksokrin pankreas menghasilkan eritropoietin dalam kondisi hipoksia. Kira-kira benar nggak? Sel-sel kelenjar eksokrin pankreas menghasilkan eritropoietin dalam kondisi hipoksia. Pertama, aku mau tanya dulu, kira-kira kelenjar eksokrin pankreas tuh menghasilkan apa sih? Eksokrin pankreas versus endokrin. Ada yang tahu eksokrin pankreas menghasilkan apa? Nggak tahu. Oke. Oke, jadi eksokrin pankreas itu akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan ya guys. Contohnya kayak lipase, protease, amilase. Jadi eksokrin itu untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Tulis di sini enzim pencernaan. Kalau untuk endokrinnya kira-kira ngasilin apa? Ya mungkin nggak ada yang tahu juga, jadi aku langsung aja tulis. Dia menghasilkan sesuatu yang namanya insulin dan glukagon. Apa sih bedanya insulin dan glukagon? Kalau misalnya insulin, dia itu bakal mengubah glukosa jadi glikogen. Tapi kalau misalnya glukagon itu kebalikannya, dia akan mengubah glikogen menjadi glukosa gitu guys. Oke, berarti dari sini aja sebenarnya pernyataannya udah salah ya guys. Ini tuh salah. Karena sebenarnya eritropoietin itu dihasilkan di mana? Eritropoietin itu dihasilkan di ginjal ya guys.
Tepatnya di ginjal di bagian mana ya? Aduh, lupa lagi. Mohon maaf, aku lupa di sel apa. Nanti aku cari dulu, nanti aku kasih tahu. Tapi dia di ginjal, bukan di pankreas atau bukan di organ lain. Oke, dalam kondisi hipoksia, ini benar ya. Hipoksia itu artinya kekurangan O2. Gimana sih maksudnya kalau kita kekurangan O2 itu kita diaktifasi eritropoietin untuk menghasilkan eritrosit. Jadi contohnya ini tuh sebenarnya lebih terjadi kalau ada di sistem adaptasi gitu guys. Contohnya kayak kita dari tinggal di kota, tiba-tiba kita tinggal di pegunungan. Di pegunungan kan kadar O2 itu lebih tinggi ya, lebih rendah maksudnya, lebih rendah. Sehingga kita itu mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Tapi ketika kita itu udah tinggal misalnya selama 2 minggu atau 2 bulan, bahkan 2 tahun, itu mekanisme adaptasi di awalnya itu kita dengan mengaktifasi eritropoietin ini. Jadi karena kita nggak bisa menambah O2, kita bisa menambah apa yang menyalurkan O2 di dalam tubuh kita. Tadi aku bilang O2 itu dibawa oleh hemoglobin. Jadi ini akan meningkatkan eritropoietin, sehingga eritrosit itu semakin banyak. Eritrosit kan mengandung hemoglobin, sehingga yang membawa O2 itu makin banyak dan makin cepat gitu. Karena kita O2-nya itu kita nggak bisa dong nambahin O2 di pegunungan gitu, tapi kita bisa menambahkan sel-sel kita supaya O2-nya itu cepat terdistribusi gitu. Berarti ini yang pernyataan ini benar dan salah. Apa sih benar salah tuh? Apa guys? Pilihannya? Cek. Oke, cek. Nah, ini lanjut nih. Ini soalnya sama sih sebenarnya. Jika seseorang mengalami hipoksia tadi kekurangan oksigen ya, proses hematopoiesis akan ditingkatkan dengan bantuan hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Hormon tersebut adalah, kalau hematopoiesis kan tadi itu pembentukan itu heme kan, berarti sama aja sih sebenarnya. Dia untuk membentuk heme itu kan apa ya, ada di sel darah merah ya. Jadi hormon apa nih yang dihasilkan oleh ginjal? Apa guys? Jawab di chat coba. Bener. Eritropoiesis atau eritropoietin nih? Bener ya yang E. Eritropoietin. Kalau eritropoiesis itu pembentukan eritrosit. Kalau eritropoietin itu hormonnya. Nih, kalian lihat nih, hormon tuh belakangnya N biasanya. Insulin, adrenalin, eritropoietin gitu. Jadi jawabannya eritropoietin ya. Oke, pada pintar semua nih. Oke, lanjut guys. Sebelumnya untuk mekanisme ginjal sama ini tadi, eritropoietin dan lain-lain, ada yang mau nanya dulu? Sebelum kita kayak ada pindah topik gitu. Ada yang mau nanya dulu? Atau udah? Cukup? Ngerti? Aman. Oke, lanjut. Lanjut deh. Ini kita balik ke saraf-sarafan ya.
Gambar di atas menunjukkan sel saraf yang berfungsi khusus, yaitu sebagai, oke, pertama aku mau kasih lihat dulu ini sistem saraf. Saraf itu ada dalam 3 bentuk, multipolar, bipolar, dan unipolar. Kalian bisa lihat sendiri di sini bedanya. Kalau misalnya di multipolar, itu dendritsnya itu langsung ke sel body atau badan selnya. Ini langsung, dan aksonnya di bawah sini. Tapi kalau misalnya di bipolar itu, nanti dendritnya ini kayak bercabang dulu loh, jadi satu, baru dia bercabang-cabang lagi gitu. Lalu kalau misalnya di unipolar, dia tuh kayak malah sel body-nya itu dia keluar gini. Berarti kita kalau lihat ini mirip kayak yang mana, guys? Ini mirip kayak multipolar atau bipolar atau unipolar. Unipolar, benar ya, guys? Benar sekali, unipolar. Sementara kita tulis dulu unipolar. Terus aku mau jelasin untuk di sistem saraf itu, dia itu terdiri dari tiga struktur. Yang pertama itu ada yang namanya akson. Sorry guys, aku mau nanya, suara aku tuh kayak bergema gitu nggak sih? Iya ya. Kenapa ya itu? Bentar deh guys, aku benerin dulu ya. Sebentar ya guys, kayak kalau kayak gini masih bergema nggak? Masih ya? Gimana ya? Bingung deh. Mungkin aku pakai earphone di bagian situ. Bentar ya. Halo? Kalau gini bergema nggak? Udah nggak ya? Kayak aku kayak gini aja deh. Oke, lanjut ya. Yang pertama itu ada akson. Akson itu fungsinya untuk apa? Akson itu untuk menerima informasi. Informasi atau impulsnya itu sendiri. Jadi fungsi dari saraf itu kan untuk menerima rangsang ya. Contohnya kalau disentuh, ya nanti respon sentuhan itu bakal dihantarin. Nah, yang pertama kali menerima itu akson ya guys. Terus yang kedua ada dendrit. Dendrit ini yang nanti bakal menghantarkan. Jadi kalau akson yang menerima, dendrit ini yang menghantarkan. Oke, kalau gitu ada juga yang namanya sinaps. Sinaps itu artinya hubungan dari dua saraf. Saraf itu biasanya juga disebut neuron ya, guys. Soalnya kalau di soal-soal SIMAK UI gitu, dia suka nulis-nulis istilah-istilah gitu, guys. Jadi saraf kalau disebut neuron tuh sama aja ya. Neuron, saraf, tapi kalau nefron tuh ginjal ya, guys. Jadi neuron tuh saraf, tapi kalau nefron itu ginjal.
Oke, terus kita lanjut ke sini. Jadi modalitas dari saraf itu ada dua. Ada yang sensorik dan motorik. Sensorik itu apa? Dan motorik itu apa? Sensorik itu saraf yang menerima impuls dari sensor. Sensor itu organ-organ sensorik. Contohnya kayak mata, indera-indera kita lah pokoknya, mata. Mata kan menerima sensor cahaya, ya kan? Sehingga saraf yang membawa impuls dari mata itu namanya saraf sensorik karena dia membawa sensor visual dari mata gitu. Berarti ya sampai sini. Nah, kalau motorik itu apa? Motorik itu saraf yang istilahnya itu menginervasi lagi. Kalian nggak ngerti menginervasi itu saraf yang mempersarafi organ-organ efektor. Jadi contohnya gini, misalnya kalian dapat respon, dapat digigit nyamuk nih, gatel kan? Nanti ada reseptor yang menerima rangsang gatel itu tuh. Oh, gatel nih, nanti disampaikan nih oleh saraf sensorik ke otak. Di otak diproses, oh gatel, berarti kalau gatel harus digaruk. Nah, itu saraf motorik tuh yang bawa ke otot tangan kita untuk ngegaruk gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak motorik tuh yang ngebawa impuls itu jadi aksi, jadi aksinya, jadi efektornya gitu. Ngerti nggak? Ngerti? Oke, bagus deh. Oke. Nah, sensorik dan efektor dan motorik ini multipolar itu biasa dimiliki oleh saraf yang bersifat motorik. Dan unipolar itu biasa dimiliki oleh saraf-saraf sensorik. Nah, sedangkan bipolar itu untuk interneuron. Jadi kayak menghubungkan antara saraf sensorik dan saraf motorik. Karena saraf sensorik dan motorik kan bakal bertemu tuh di yang namanya central nervous system atau sistem saraf pusat gitu. Sistem saraf pusat nanti menghubungkan sensorik dan motorik gitu. Interneuron. Terus abis itu aku mau ngasih tahu juga kalau sistem saraf itu ada yang pusat sama yang perifer. Sistem saraf pusat tuh kayak gimana? Sistem saraf pusat tuh yang directly dari otak. Kalau kalian pernah dengar cranial nerve atau nervus yang dari otak, ya pokoknya sebenarnya kalian nggak perlu tahu juga sih karena nggak pernah ditanya di soal. Tapi ini kayak aja kalau misalnya central di cranial nerve itu adalah nervus-nervus yang langsung dari otak. Jadi dia tuh lebih kayak untuk fungsi otak gitu loh. Yang di daerah wajah gitu. Itu nervus dari otak, itu ada 12 pasang. Sedangkan untuk saraf perifer, itu saraf-saraf yang mempersarafi organ-organ kita, kayak jantung gitu. Atau kayak iya bener kayak jantung, kayak tangan gitu. Jadi kayak lebih ke mempersaraf ke organnya banget gitu, bukan ke otak gitu. Nanti saraf perifer ini bakal masuk ke berkumpul gitu ke medula spinalis. Nah, medula spinalis ini ada 31 pasang ya, guys. Jadi sebenarnya medula spinalis itu segmen-segmennya ada banyak, dan dia itu ada 31 pasang. Dan kalau kalian bingung medula spinalis itu kayak gimana, itu tuh kayak di vertebra kita di belakang gitu. Nanti ada saraf-saraf yang keluar kayak gini. Tapi ini kayak nice to know aja sih sebenarnya, soalnya jarang dibahas juga. Nah, terus apa lagi ya?
Oh, ada juga satu struktur yang namanya selubung mielin. Selubung mielin ini merupakan suatu struktur yang ada di neuron yang bentuknya kayak gini. Dia itu mengandung yang namanya lipid. Jadi bukan protein ya guys, lipid. Selubung mielin itu mengandung lipid. Fungsinya selubung mielin itu buat apa sih? Mungkin ini yang udah UTBK tahu nih fungsi selubung mielin apa? Mungkin bisa taruh di chat, guys. Kalau nggak tahu juga tulis aja, nggak tahu Kak. Gitu. Mempercepat penghantaran impuls, bener banget dia mempercepat penghantaran impuls. Jadi kalau misalnya impuls kita tuh nggak ada, saraf kita tuh nggak ada selubung mielin, nanti saraf itu bakal jalan lurus-lurus aja guys. Lama banget. Padahal kan untuk respon saraf itu perlunya yang cepet ya. Masa kita dikasih respon gatal, tapi kita garuknya tuh setelah 5 menit kan itu nggak make sense gitu ya. Jadi butuh penghantaran yang cepet. Nah, semakin banyak selubung mielin itu, semakin cepat saraf itu dihantarkan. Karena saraf itu bisa loncat-loncat. Jadi dia kayak mempersingkat waktu gitu. Keskip kan jarak segini keskip karena dia loncat. Jadi lebih cepat nyampe gitu. Itu fungsi selubung mielin. Ini juga fun fact biar kalian lebih inget bukan ngafal. Itu kayak contohnya kenapa kalau pas kita sakit nih, misalnya kepentok, kita usap-usap tangan kita. Ya kan kayak aduh sakit diusap-usap gitu. Itu karena saraf yang membawa respon sakit sama saraf yang membawa respon sentuhan itu tuh lebih cepat saraf yang membawa respon sentuhan. Jadi saraf yang membawa respon sentuhan itu mielinnya lebih banyak gitu, lebih myelinated gitu namanya. Jadi lebih mengandung banyak mielin sehingga dia tuh lebih cepat alirannya. Jadi ketika kita sakit nanti misalnya nih saraf sakit tuh baru sampai sini. Nah, saraf sentuhan tuh udah nyampe sini gitu. Jadi makanya ketika kita sakit itu respon kita kan diusap-usap gitu. Biar sakitnya itu ketutup sama usapan kita gitu. Ya guys. Berarti ini kita balik lagi ke sini. Gambar di atas menunjukkan sel saraf yang berfungsi khusus yaitu sebagai ini kan tadi unipolar. Kalau unipolar tadi fungsinya sebagai saraf apa? Motor, sensor atau interneuron? Sensorik, bener banget. Kira-kira sensorik ini apa nih? Apakah dia penghantar impuls ke efektor? Sensorik menghantarkan impuls ke efektor nggak? Kira-kira sensorik menghantarkan impuls ke efektor nggak, guys? Enggak ya. Apakah dia reseptor terhadap rangsangan? Iya benar. Berarti jawabannya B ya. Reseptor terhadap rangsangan. Oke, finally di soal terakhir kita. CN tadi apa? CN itu cranial nerve. Cranial nerve karena dia tuh berada di otak kan. Di otak itu kalau bahasa Latin itu cranium gitu. Bukan otak sih, lebih kayak itunya tengkorak otak itu namanya cranium. Nah, di dalam tengkorak otak di dalam tengkorak kan tengkorak kepala ada otak gitu. Aduh, bentar. Di dalam tengkorak kepala ada otak. Nah, cranial nerve itu asalnya dari otak. Makanya namanya cranial nerve. Karena otak tuh ada di dalam cranium. Ngerti gak, guys? Paham. Oke, lanjut ya. Meningkatnya volume rongga dada pada saat inspirasi dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali
kita bahas pernafasan ya. Pernafasan itu kan ada dua ya, pernafasan dada sama pernafasan perut. Untuk pernafasan dada dan pernafasan perut, aku sih saranin kalian nggak hafalin inspirasi-ekspirasi ya. Karena itu sebenarnya tinggal balik doang. Jadi ini aku biasanya ngafalin itu cuma inspirasinya aja. Untuk pernafasan dada, inspirasinya itu akan terjadi kontraksi. Kontraksi otot-otot antar tulang rusuk. Atau kalau misalnya nanti tiba-tiba di soal ada yang namanya otot-otot interkostalis, itu sama aja ya guys. Karena tulang rusuk itu kosta, interkostalis artinya inter di antara inter itu kayak di antara. Jadi interkostalis di antara tulang rusuk gitu. Jadi sama aja. Interkostalis yang apa yang kontraksi pas inspirasi itu interkostalis yang eksterna atau eksternus. Ingat aja kalau inspirasi kan depannya I, yang kontraksi interkostalis yang E. Oke, berarti kalau misalnya interkostalis internus, pas inspirasi itu relaksasi ya, karena kebalikannya doang. Oke, udah. Terus apalagi, apa yang terjadi kalau otot-otot antar tulang rusuk itu kontraksi? Kalau dia berkontraksi, nanti dia akan terangkat, akan membesar. Jadi rongga dadanya itu bakal terangkat gitu lah ya. Nah, rongga dada yang terangkat ini akan menyebabkan volume itu makin tinggi ya. Tapi karena volume makin tinggi, terus kayak rongga dadanya membesar, makin banyak kan udara masuk, sehingga tekanan itu rendah. Tekanan itu menjadi menurun. Itu sebenarnya mekanismenya untuk di pernafasan perut itu sama, cuman yang kontraksi itu adalah diafragma ya guys. Jadi kalau misalnya di pernafasan dada itu tulang rusuk yang kontraksi, kalau di perut kontraksi diafragma. Nanti sama aja ini bakal mengaktifasi proses ini juga nih, yang rongga dada terangkat, volume naik, tekanan turun, inspirasi. Oke, berarti ini kita udah bisa jawab soal yang ini. Meningkatnya volume rongga dada pada saat inspirasi dipengaruhi oleh faktor berikut, kecuali apakah ketika kita inspirasi menjadi diafragma menjadi cekung dan relaksasi? Tidak. Oke, benar tidak ya. Berarti ini tidak. Karena ini terjadi pas ekspirasi ya guys. Oke, lanjut. Nomor 2. Apakah ketika inspirasi kontraksi otot tulang rusuk eksternal kita? Apakah otot tulang rusuk eksternal kita berkontraksi? Benar, betul sekali, benar. Benar, inspirasi. Oke, untuk nomor 3, apakah tulang rusuk turun ke posisi semula pas inspirasi? Tidak ya guys. Tidak, karena ini terjadi pas ekspirasi. Terus abis itu yang terakhir, tulang rusuk terangkat ke atas. Ya, iya benar. Di saat inspirasi. Berarti jawabannya 1 dan 3 ya guys, karena ini ada kecuali. 1 dan 3 itu A apa B ya? A ya? B. Oh, B. Oke, B. Oke, sebenarnya udah selesai. Dan pas juga waktunya 1,5 jam. Udah bentar lagi udah mau buka puasa. Biar kalian istirahat dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Dari ini semua.
Ini mau aku kirim di lewat G Drive juga kayak tadi ya? Iya. Oke. Bentar ya, tungguin aku. Bentar ya, guys. Surveinya jangan lupa diisi ya.